bisa dibilang rahasia hidup kita. Benar. Ntar teman-teman coba praktekin. Semua penderitaan itu yang bikin kita sulit hidup itu adalah pas kita pikirin diri kita sendiri. Kita itu hidup itu gak mungkin cuman mikirin diri kita. Teman-teman bayangin kalau seandainya teman-teman kaya raya, sukses, dikasih kesempatan, punya uang banyak banget, tapi orang terdekat teman-teman semuanya susah, atau mereka itu gak ada lagi di dunia ini. Pasti teman-teman lebih milih ada mereka, walaupun hidupnya kayak sekarang. Benar. Ya kan, dibandingin sebaliknya. Betul. Jadi kalau seandainya kita bikin teman kita susah, kita mengkhianati pacar kita, nanti kita juga sendiri yang susah. Hai guys, welcome back to channel kami, Hubungan Manusia dengan gua Desmond. Dengan saya Hartono. Nah, topik kali ini mungkin topik yang nggak populer. Betul. Tapi ini sebenarnya Penting banget. penting banget dalam hidup. Betul. Jadi ini satu hal yang bisa dibilang mengubah hidup kita ya. Betul. Nah, jadi bisa dibilang rahasia hidup kita. Benar. Ntar teman-teman coba praktekin. Rahasianya ini apa? Jawabannya simple, murah hati. Betul. Nah, jadi kita coba bahas dulu. Murah hati ini apa sih sebenarnya? Murah hati sebenarnya ya dari katanya sendiri kan murah hati. Maksudnya hatinya itu pemurah. Hatinya itu bisa dibilang tuh kalau bisa bantu orang kenapa enggak? Oke. Itu maksudnya punya hati yang lapang dada lah gitu. Kayak jadi sifat ini maksudnya itu adalah sifat di mana kita tuh selalu pengennya itu bantu orang lain. Oke. Sebuah keinginan drive untuk selalu pengen bantu orang lain, pengen dalam bentuk apapun ya, maksudnya Sifat memberi sebenarnya. memberi, betul. Memberi datangnya dari sifat berkecukupan. Karena kita merasa diri kita cukup, kita pengen kasih, kita pengen lebih gitu loh. Ya, istilahnya kalau kita bilang nih, kalau seandainya kita punya botolnya itu udah full banget. Kita pengen kasih orang gitu loh. Oke. Nah, apapun yang dibutuhkan orang lain. Contoh, ada yang butuh sharing kayak ini, ada yang butuh duit, ada yang butuh tenaga kita, Atau butuh didengarkan. atau butuh tempat curhat gitu ya. Semuanya. Jadi sifat seperti ini mengubah hidup kita banyak banget. Jadi murah hati itu sendiri datang dari itu. Kalau lu sendiri Apa itu murah hati ya? Sebenarnya kita itu terbiasa itu tuh apa-apa mikirin diri kita dulu. betul. Ya kan? Biasanya dari kita kecil, dari pendidikan pun harus juara satu atau enggak harus jadi yang terbaik biar nanti dapat kerjaan yang bagus gitu. Benar. Jadi kita itu benar-benar di sistem pendidikan itu didoktrin untuk mikirin diri kita dulu. Nah, sebenarnya itu juga yang bikin akhirnya itu kita itu di dalam hidup tuh banyak struggle. Betul. Menurut saya. Nah, setelah kita lebih paham yang artinya murah hati, yaitu kita juga nggak pikirin diri kita doang, tapi juga mikirin orang lain. Misalnya contoh di kerjaan, lebih seneng ketemu orang yang apa-apa mikirin dia sendiri, atau dia itu yang tipikal, misalnya manajer lah ya, dua tipe manajer. Satu yang cuma mikirin dia, satu lagi yang mikirin secara tim, secara perusahaan. Dia mikirin kira-kira apa yang bisa dia kasih ke tim, ke perusahaan. Nah, kira-kira lebih enak yang mana? Pasti lebih enak yang kedua. Betul. Nah, itu contoh simple, oke? Jadi contoh. kenapa apa itu murah hati, gitu ya? Nah, kedua nih, lanjutan dari pertanyaan pertama. Kenapa sih kita harus murah hati? Karena begini, semua penderitaan itu yang bikin kita sulit hidup itu adalah pas kita pikirin diri kita sendiri. Contoh, kalau saya takut terhadap masa depan. Yang kita takut apa? Kalau diri saya kejadian apa-apa. Betul gak? Nah, tetapi kalau sebenarnya kita alihkan fokus kita sedikit aja, jangan cuma ke diri sendiri, ke orang lain, ke Tuhan atau ke apapun lah itu, biasanya kita nggak terlalu takut. Contoh ya, seandainya nih waktu dulu seandainya orang tua kita suruh, sebenarnya saya itu orang yang sangat males untuk nyari pengiriman, nyari sistem logistik. Kalau untuk diri saya sendiri saya males, karena cari aja yang deket, mahal dikit gak apa-apa. Tapi mama saya itu selalu nuntut saya cari yang termurah. Dan untuk menyenangkan mama saya caranya cuma gitu, saya harus bisa cari yang termurah. Tetapi waktu saya lakukan demi mama saya, ternyata lebih gampang kan? Lebih mudah gitu loh. Gak sesulit itu sebenarnya. Jadi maksudnya kenapa kita harus belajar murah hati itu gitu. Jadi kita punya semangat yang lebih, yang gak cuma pikirin diri kita sendiri gitu. Nah, nanti opportunity, kesempatan pun lebih terbuka. Contoh ya, kalau seandainya Desmond mau beli rumah nih sama saya seandainya. Saya jangan pikirin omset saya pikirin apa sih maunya Desmond. Desmond kan pasti akan lebih berasa.
Desmond pasti mikir, oh ini sales bagus nih. Iya. Ternyata dia tahu loh apa maunya saya. Terus ternyata nih rumah yang dia mau tidak ada di saya. Saya bilang, Mon, kalau yang itu mah saya gak jual, belinya di tempat B aja atau tempat C sama si ini aja. Desmond mungkin hari ini gak beli sama saya, tapi suatu hari orang nanya Desmond, kalau mau cari rumah cari siapa? Cari saya. Bener gak? Secara tidak langsung, padahal saya mah tulus kasih tau Desmond. Iya. Itu maksudnya itu loh membekas. Itu satu. Kedua, bisa jadi loh dari dia pengen rumah B itu dia jadi udah saya A aja lah, lebih terpercaya. Atau ketiga, kita paksain lah. Kita bilang ke Desmond, Mon, itu mah gak bagus yang lu mau, yang ini yang bagus. Desmond tahu loh. Secara tidak langsung dia bisa tahu, oh ini sales gak bagus nih. Push banget nih, gak jadilah gitu. Kira-kira seperti itu. Lu sendiri. Jadi murah hati ini sebenarnya pasti akan mengubah cara kita melihat. Oke, contohnya misal kayak di keluarga nih, contoh misal suka selek sama keluarga, contoh sama papa atau sama mama. Kalau kita kacamatanya cuma selalu melihat tentang diri kita, pasti kita itu susah untuk bisa akur sama orang tua kita. Betul. Contoh misal papa nggak setuju dengan pekerjaan saya. Nah, kalau saya mikirnya, lah kan saya yang kerja, kenapa dia yang sibuk? Betul. Gitu. Saya juga yang dapat uangnya, saya yang berjuang. Dia waktu susah dia nggak pernah bla 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 gitu. Tapi kalau kita melihatnya dari kacamata papa. Kenapa ya papa berpikir seperti itu ya? Oh, papa ternyata dia dari pengalaman dia, mungkin dia melihat pekerjaan yang saya jalankan itu prospeknya kurang dari pengalaman dia. Jadi dia ngerasa, dia khawatirnya saya nanti nyesel kerjaannya di sana, walaupun hasilnya kita belum tahu. Betul. Tapi kita lebih bisa mengerti sudut pandang orang lain. Betul banget, betul. Dibanding kita cuma melihat dari kacamata kita doang gitu loh. Benar. Nah, itu contoh simpel lah dari sana. Tapi juga misal ternyata setelah kita pertimbangin, kita tetap milih nih kerjaan yang kita mau. Kita pun bisa ngomong ke papa, sebenarnya Pak, saya pilih ini itu karena ini. Coba deh, saya coba 1 tahun, 2 tahun. Betul. Nanti setelah itu kalau memang nggak cocok, saya coba pertimbangin juga masukan dari papa. Nah, jadi sebenarnya nanti cara pandang kita ini lebih luas karena nggak cuma mikirin diri kita. Benar banget. Nah, jadi ini ya awal mulanya kita murah hati. Tapi ini belajar nanti step by step kacamata kita bisa berubah. Intinya di awal itu kita itu coba membuka diri dulu sih. Betul. Kita juga belajar dari kacamata orang lain. Di luar apa-apa yang kita selalu mikirin apa buat gue gitu. Ya kan? Maksudnya kita hampir setiap hari itu mikirnya tentang diri kita gitu. Apa yang bisa kita dapat. Kali ini kita kacamatanya nggak cuma buat kita, tapi buat orang lebih banyak. Betul, Gitu. betul. Nah, ketiga nih, efek yang lu rasakan waktu lu belajar atau praktekin murah hati. Pertama itu kan murah hati ini kan agar kita tuh jangan terlalu fokus ke diri kita sendiri, salah satu itu. Terus kita jangan terlalu fokus terhadap kepemilikan kita sendiri. Oke. Milik kita artinya itu kita bisa bagikan. Iya. Kalau milik orang lain ya kita nggak bisa bagikan. Nggak Emang mungkin kita dong, ambil duit lu buat kasih orang lain kan? Kan nggak bisa gitu, Pak. Tapi kalau milik kita kan kita bisa bagikan. Jadi sehingga kepemilikan kita ini tujuannya jadi lebih besar. Bukan cuma untuk menyenangkan diri kita, tapi jadi sebagai sebuah alat untuk bisa bikin orang lain bahagia juga loh dengan kepemilikan kita sendiri. Jadi pola pandangnya itu berbeda banget. Kalau seandainya kita sebagai anak dengan orang tua, selalu ada pandangan kita itu sebagai korban. Iya. Papa kita jahat, mama kita jahat, mama kita ngomongnya kasar, papa kita gak pengertian, itu sering banget kita dengar. Tetapi kita coba ganti. Jangan kita sebagai korban. Kita mengerti dari sudut pandang mereka. Iya. Mungkin kita jadi kaget loh. Setelah coba mengerti, ternyata mama papa kita gak sejahat itu loh. Dan ternyata yang kita pandang selama ini seperti itu cuma sudut pandang kita aja. Iya. Mereka itu kadang ngomongnya jahat biar kita berkembang. Tujuan utama dari orang tua kita, percayalah, kalian tanyakan ke orang tua kalian, sebenarnya apa sih yang kalian inginkan dari kita? Cuma satu sebenarnya, cuma satu. Mereka cuma ingin kita bahagia. Pengen lihat anaknya bahagia. Betul, tetapi bahagia deskripsi mereka berbeda dengan bahagia cara kita. Gitu. Tetapi kalau kalian bisa bahagia dengan cara kalian, mereka akan terima. Iya. Cuman kan mereka gak yakin aja pilihan kita, karena mereka berpikir bahwa kita ini masih kurang pengalaman, dan itu wajar sekali. Makanya terkadang waktu saya beberapa kali memilih karir dan hidup saya itu selalu ditentang, tetapi saya selalu ngomong bahwa saya tahu sih maksudnya ini tuh bukan pilihan yang terbaik, tetapi kenapa gak saya coba dulu.
mungkin nanti kan ada hasilnya gitu. Dan ternyata biasanya setelah sekian lama, setelah mulai ada hasilnya, mereka terima aja gitu. Jadi sebenarnya gak sejahat itu kok. Itu satu. Kedua, kadang mereka kasar ke kita, ke kita. Itu buat mendisiplinkan kita. Tapi kalau kita gak suka bukan berarti kita terima loh. Kalau dengan punya murah hati, kita jadi punya sudut pandang yang berbeda. Kita berpikir bahwa mereka itu gak jahat, mereka itu cuma pengen terbaik. Artinya apa? Kita bisa kasih tahu, kalau saya salah mah jangan kasih taunya kayak gitu. Hati saya kan terluka. Saya suka bercandain gitu. Nah, artinya kedepannya gimana? Mama saya berubah. Oh ya udah, jangan ngomonginnya sekasar itulah gitu loh. Jangan inilah gitu. Karena kan mereka kan nggak tahu selama ini ternyata cara mereka itu juga salah. Gitu. Jadi sebenarnya yang mereka ngerti juga itu kan. Betul. Makanya kenapa kita perlu punya murah hati. Nah, begitu juga dengan orang lain. Kalau seandainya kita ketemu orang, kita selalu berpikir apa yang bisa saya dapatkan dari orang ini. Orang mah kabur semua. Tetapi kalau kita ketemu orang, kita selalu berpikir apa yang bisa saya berikan, apa value yang bisa saya kasih ke orang. Orang itu pasti senang. Contohnya mungkin kayak channel kita juga. Betul. Misal kalau kita mikirnya, wah ini ntar bisa dapat ini, dapat itu, pasti kita akan lebih terbebani waktu menjalankan ini. Betul. Kalau kita mikirnya apa ya kira-kira yang bisa kita bagikan lagi, apa yang bisa kita share, nah ini biasanya lebih keluar nih ide-idenya nih. Betul. Kita bahas ini yuk, bahas itu ya. Jadi salah satunya kayak gitu kan. Salah satunya pemilihan topik ini malah ya. Pemilihan topik ini. Tapi ini kita harus sadar ini nggak akan populer punya. Ya mungkin ini bukan hal yang orang akan suka gitu. Betul. Gampang terima ini enggak nih. Betul. Mungkin ini ya prediksi kita di bawah 1000 view lah. Mungkin di bawah 1K. Tetapi itu nggak apa-apa. Yang pentingnya kita pengen memberikan sesuatu yang menurut kita berharga banget. Ya why not kan kita kasih. Kalau kita mikir review pasti kita nggak bahas ini. Kita pasti akan bahas sesuatu yang lebih hot topic apa. Maksudnya itu salah satunya. Nah kalau efek yang dirasakan nih menurut gua tuh, kalau contoh nih kita berdua temennya atau teman-teman juga punya teman, punya sahabat, punya pasangan, teman-teman bisa bayangin seandainya nih kalau diantara kita salah satu ada yang hidupnya susah. Betul. Oke, misal katakanlah, misal Hartono lagi sakit gitu. Lalu misal udah seminggu nih sakit gak sembuh. Gimana pun gue sebagai orang yang di lingkungan dia, pasti gak bisa happy sebenarnya. Betul. Pasti juga ada efek. Jadi sebenarnya kita itu hidup itu gak mungkin cuma mikirin diri kita. Karena orang lain ini pasti ada efek di hidup kita. Jadi sebenarnya kita take care orang lain juga sebenarnya juga take care diri kita juga sebenarnya. Jadi dengan kita menciptakan lingkungan yang lebih bagus untuk orang lain, sebenarnya otomatis kita akan happy. Tapi selama ini tuh kita diajarkan itu sebaliknya. Cuman mikirin diri kita. Ya penting gua ini lebih kaya, lebih sukses. Tapi ternyata kalau lingkungan kita semuanya susah, gak ada yang happy, mana mungkin kita bisa happy. Bener banget. Sebenarnya. Bener banget. Ini mungkin agak berat, agak sulit dimengerti, tapi ini realita teman-teman. Teman-teman bayangin kalau seandainya teman-teman kaya raya, sukses, dikasih kesempatan, punya uang banyak banget, tapi orang terdekat teman-teman semuanya susah. Resikonya itu, atau mereka itu gak ada lagi di dunia ini. Pasti teman-teman lebih milih ada mereka, walaupun hidupnya kayak sekarang. Bener. Ya kan, dibanding sebaliknya. Betul. Nah, jadi efeknya itu tuh ya seperti itu. Kita harus take care, maksudnya orang-orang ya di lingkungan kita yang menciptakan juga teman-teman. Ini tuh bisa dibilang dunianya kita, alamnya kita. Jadi kalau seandainya kita bikin teman kita susah, kita mengkhianati pacar kita, nanti kita juga sendiri yang susah. Sebenarnya nanti itu akan berbalik. Kita gak mungkin happy dengan nggak mungkin bisa bahagia. Makanya kayak kita selingkuh dari istri kita atau apa, mungkin awalnya senang, awalnya ini karena masih ada adrenalinnya, bener. Enak. Tapi lama-lama udah lah, hidup lu berantakan. Lu ternyata stres. Yang paling sulit dari selingkuh itu satu, menanggung rasa bersalah mengkhianati pasangan kita. Belum kalau punya anak. Betul. Itu yang kita tanggung terus, itu yang susah gitu. Oke, ini terakhir nih Har. Tips memulai lah. Jadi kira-kira singkat aja nih, apa untuk bisa langsung mulai? Sebenarnya gampang. Satu, ya mulai dari hal yang paling kecil, yang paling kita ikhlas. Belajar untuk setiap hari melakukannya. Ambil contoh ya. Seandainya kita kalau pergi ke rumah makan, habis makan kita beresin piringnya. Memang orang nggak akan. Atau ditumpukin lah, dirapiin gitu. Betul, ditumpuk aja, dirapiin gitu. Atau enggak kita kalau ke kafe lah. Kafe ini tempat pembelajaran paling bagus. Karena semua kafe itu sebenarnya self service. Banyak kafe itu self service. Kita anggap itu customer service.
Gitu. Jadi sebenarnya kafe itu kita habis minum, kita buang, kita rapiin meja kita. Jadi yang berikutnya bisa pakai. Itu yang paling ikhlas, yang paling nggak kelihatan. Gitu. Itu sih tips semua lain. Oke. Kalau lu sendiri mah? Dari gua ya. Ya mungkin mulai dari kalau lihat orang mungkin kayak security atau apa ya sapa dulu. Betul. Nah, itu mungkin hal kecil lah. Yang bisa coba langsung aja kayak siang Pak, siang Bu atau betul. Jadi mulai dari hal-hal kecil tadi, lalu kayak Hartono ngomong, ya mulai aja dulu. Coba apa lebih membuka diri, membuka hati. Betul. Itu sih. Nah, kira-kira menurut kalian gimana? Maksudnya topik ini tuh terlalu berat gak untuk dicoba ya? Betul. Ya, maksudnya ini hal yang sebenarnya kita rasakan banget yang mengubah hidup kita loh. Jadi juga pengen kita share ke teman-teman yang nonton sekarang. Nah, semoga sharing ini bermanfaat. Dan juga kalau sebenarnya kalian ada pertanyaan mengenai ini, tolong tanyakan. Ya. Saya kalau sebisa mungkin saya dan Desmond kita jawab semaksimal mungkin. Karena kita pengen banget minimal ada 1 atau 2 orang lah yang merasa terbantu. Iya. Oke. Itu aja guys. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian yang butuh denger ini. Sampai ketemu di video berikutnya.